Dua malam itu saya tak semalam 12, malam 19. Ibu tu lorong bagi orang bertahu. Pada dia cuma tangan ni. Ada gula mati gua. Bentar tak mati. Antar pilan jang umur aja na. Tak gula mati pokok cek orang lagi. Kiai Haji Muslih Adnan, penceramah tersohor dari Madura. Kalau kita dengar dari cuplikan pembicaraan beliau itu menjelaskan kepada salah satu tamunya yang mengundangnya untuk ceramah, beliau baru punya waktu 7 tahun lagi. Artinya jadwalnya sudah penuh sampai 7 tahun ke depan, sampai 2032. Kejadiannya ini 2025. Memang belum pernah disurvei, tapi boleh dibuktikan. Sepertinya tidak ada artis misalnya atau penyanyi paling terkenal di dunia misalnya yang punya jadwal manggung untuk 7 tahun ke depan. Berarti syiar Islam itu masih yang nomor 1 kalau dilihat dari sisi ininya. Tetapi bukan itu yang ingin saya bicarakan. Ada satu makalah dari Ibnu Arabi. An-nasu tuqdo hawaijuhum bil hirsi wal jaryi alaiha wa nahnu tuqdo hawaijuna bizuhdi fiha wal istighali billahi. Orang-orang biasa, manusia-manusia biasa seperti kita itu, dipenuhi keinginan-keinginan kita, hasrat-hasrat kita dengan cara kita benar-benar mengejarnya. Kita benar-benar menginginkannya. Al-hirsu wal jaryu. Kita benar-benar menginginkan dan kita mengejarnya. Sementara orang-orang di kelompok tertentu, saya bicara tentang tasawuf ya, karena Ibnu Arabi itu ulama di bidang itu. Nanti apa kaitannya dengan pendakwah ini? Kita lanjutkan. Sementara kami sebagai orang-orang yang mengampu jalur tasawuf, maka hajat-hajat kami terpenuhi justru bizuhdi fiha, justru dengan cara kami berlepas. Zuhud itu tidak memasukkan harta ke dalam hati, kebalikan dari al-hirsu wal jaryu. Jadi nggak membabi buta, nggak ngebet pengen dapat duit, nggak ngebet mengejar kenikmatan dunia, mengejar materi. Tetapi ngebetnya itu justru az-zuhdu. Az-zuhdu itu berusaha untuk berlepas. Wal istighali billahi, dan menyibukkan diri dengan mengingat Allah. Sekarang bayangkan, ada orang, kalau Kiai Muslih ini sehari bisa ceramah 2 kali. Yang sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, kesibukannya adalah ceramah. Ceramah itu apa sih? Intisyarul haqqi, intisyarul ilmi, da'watun nasi ilal khair, menyebarkan ilmu. Itu ciri khas dari para utusan Allah, dari para mursalin. Ciri khasnya itu menyampaikan ilmu, mengajak umat. Artinya kita babkan berceramah itu sebagai bab zikrullah, di poin bukan hanya kita yang berzikir, tapi mengajak orang untuk mengingat Allah. Lebih-lebih dari berzikir itu. Kalau berzikir kan kita sendiri, ini enggak. Sepanjang ceramah mesti yang dibicarakan ya masalah itu. Ya walaupun ada bercandanya sedikit-sedikit, tetapi orang sudah datang ke ceramah, pikirannya sudah ingin mendengarkan kalamullah, ingin mendengarkan ilmu-ilmu yang menghidupkan hati, untuk memotivasi, untuk semangat berzikir kepada Allah. Zikrullah itu kan gak hanya menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah itu atau menyebut kalimat yang ada Allahnya itu zikrullah yang menyebut. Tetapi kan juga hudurul qalbi, merenungkan, memikirkan, mengingat dosa lalu istighfar, itu sudah masuk kepada zikrullah. Bahkan lebih utama zikrullah itu bil qalbi wal lisan. Hati mengingat, lisan mengucapkan.
Ya walaupun masih lebih baik, walaupun hanya lip sync lah, hanya mengucapkan daripada nggak sama sekali. Lalu kemudian bizuhdinya di mana? Zuhud itu diartikan bukan menolak sebetulnya, tetapi tidak tamak, tidak berharap, tidak menjadikan harta itu prioritas. Doanya itu Allahumma ij'alid dunya fi aidina. Bukan harus miskin. Zuhud itu nggak mesti miskin. Tetapi dia tahu replacing harta, replacing materi itu di mana. Gak dimasukkan ke hati. Jangan diterjemahkan orang zuhud harus miskin. Enggak. Mau miskin mau kaya bisa aja zuhud. Kaya bisa zuhud, miskin bisa zuhud. Kaya bisa juga tidak zuhud, miskin pun bisa tidak zuhud. Miskin gak punya banyak, tapi semua hartanya itu ada di hatinya. Punya motor butut, nah, kepikiran terus. Setiap saat ingat motornya, lecet sedikit udah galau, udah sedih, udah pontang-panting bagaimana motornya gak lecet. Nah itu walaupun tidak banyak, tapi kan masuk ke hati namanya. Itu kebalikannya zuhud gitu ya. Jadi zuhud itu bukan berarti gak mau dikasih duit, bukan. Nah orang-orang seperti ini bermateri jelas. Karena gak ada orang ceramah itu gak dikasih duit. Walaupun gak pasang tarif, ya udah otomatis. Kamu mengundang penyanyi aja dibayar. Apalagi penceramah. Yang disampaikan bukan hanya nyanyian. Artinya levelnya gak selevel nyanyian. Manfaatnya juga lebih. Tetapi apakah lalu orang-orang seperti ini menikmati hartanya? Ya kamu pikir-pikir saja. Kapan waktu untuk menikmatinya? Kapan mau jalan-jalan ke luar negeri? Nginep di hotel-hotel mewah? Vacation lah bahasanya. Bawa keluarga berlibur. Kamu setiap hari ceramah. Kecuali kalau sakit. Gak ada waktu. Lalu mungkin ada yang berpikir, ya kalau begitu apa nikmatnya punya uang? Lah itulah utekmu kalau bahasa Gus Baha. Ya orang-orang seperti ini punya uang. Ada pesantrennya gratis, pesantrennya ribuan, santrinya 2.000, 3.000. Gratis. Kalau cuma duit ya buang ke situ selesai. Orang-orang seperti ini kenikmatannya bukan seperti kita. Bukan makan-makan enak, jalan-jalan, beli barang-barang mewah. Enggak. Tapi kenikmatannya itu adalah ya berzikir, mengajak umat untuk berzikir, berceramah. Kalau misalnya belum waktunya berceramah, ada waktu di rumahnya ngajar santrinya, masih sempat ngajar santrinya, ngajar kitab. Kiai, alim, mondok, bukan hanya pinter ceramah, tapi memang alim ya. Pesantrennya jelas gitu. Di Madura rata-rata yang penceramah itu ya alim. Ya. Ada satu lagi Kiai Yasin itu. Jadi jarang di Madura itu ada orang tidak alim jadi penceramah. Misalnya cuma modal pinter melawak atau apa, nggak laku di Madura. Biasanya begitu ya yang saya tahu saya. Jadi penceramah-penceramah Madura itu semuanya itu alumni pesantren. Artinya standar orang alim gitu. Bukan cuma pinter ngomong, pinter ngelawak terus jadi penceramah. Enggak, di Madura nggak gitu. Ya di tempat lain juga semoga nggak begitu. Kenapa? Karena penceramah itu ya harus ada ilmunya. Dan Kiai Musle ini bukan hanya penceramah, beliau juga pengasuh pondok pesantren. Juga mengajar kitab. Kalau kenikmatannya adalah menghabiskan waktu di situ, ya sama. Kita nikmatnya makan, beliau nikmatnya ceramah. Sama-sama dapat kenikmatan. Apakah mungkin? Ya mungkin saja Pak. Kamu lihat aja orang mancing aja itu. Mancing, nunggu kailnya dimakan ikan. Itu kan nikmat sekali. Padahal nggak ngapa-ngapain. Digigit nyamuk, iya. Di pinggir kali, iya. Bahkan dimarah-marahin bininya kalau pulang. Kadang dia nikmat sekali. Lebih nikmat dari hal lain. Itulah misteri dari kenikmatan. Jadi nggak usah heran kalau ada orang yang justru nikmatnya beda. Kesenangannya beda. Bukan mesti makan-makan yang enak-enak. Mungkin yang seperti ini udah gak kepikiran makan apa gitu. Kapan mikir mau beli ini, kapan mikir mau ini, mau itu. Setiap hari kesana ceramah, pulang nanti kesini ceramah lagi. Tidak ada bosan-bosannya mengajak umat untuk bertahan di jalan yang benar, untuk meningkatkan ibadahnya, untuk meningkatkan sedekahnya, untuk meningkatkan amal baiknya. Setiap saat menggemakan itu.
Luar biasa ya. Semoga kita, walaupun kita tidak seperti ini, tetapi nanti generasi kita, anak kita ke, cucu kita ke, cicit kita ke, atau siapapun ada yang bisa memberikan kebaikan kepada banyak orang, dinantikan oleh orang, ingin didengar pembicaraannya, ingin disimak ucapannya, diundang dan digandrungi sampai ditunggu 7 tahun untuk menyampaikan ceramah. Kira-kira orang undang 7 tahun itu apa yang ditunggu? Kalau hanya sebatas orang mau nunggu orang nyanyi, itu kayaknya nggak akan sabar nunggu 7 tahun gitu. Atau mau ngundang apalah tukang apa gitu, kayaknya nggak sabar 7 tahun deh. Kayaknya memang hanya untuk mengundang sesuatu yang berupa ceramah saja orang yang siap menunggu sampai 7 tahun. Itu berarti fadlun minallah ya, fadlun minallah ya. Semoga kita menjadi lebih baik. Tidak suka nyinyir kepada ulama, tidak suka mencari celah-celah, tidak suka memframing. Oh, ini kiai jualan ayat ini. Ini kiai jualan agama ini. Orang jualan itu Pak, ngincer untung gitu. Kalau sudah untung, dia nikmati keuntungannya karena memang itu yang dicari. Ya kalau orang sudah nggak ada planning untuk menikmati keuntungan, masa ia masih mau nyari? Nggak butuh duit kok jual kan gitu. Apa buktinya nggak butuh duit? Lah, untuk apa juga ada duit orang nggak make duitnya gitu. Artinya nggak make itu nggak ada agenda hidupnya itu yang menikmati uang itu nggak ada sepertinya. Ya paling punya mobil ya Alphard, itu saya pernah dengar, itu pun dikasih orang gitu. Nggak terpikir untuk beli gitu, dikasih jamaahnya. Ya untuk mobilitas jarak jauh kan efektif pakai mobil yang bagus gitu. Itu fadlun minallah ya. Semoga kita juga mendapatkan rezeki yang halal dan kehidupan yang baik. Amin Allahumma amin.